Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin doa. Ya, seterusnya Bapak mau absen. Yang pertama, Adelia Nirmala Putri, Aldina Rahmadani, Aprilianti, seterusnya Ambawati. Berarti ini yang tidak masuk dua anak ya, Ika Laila dan Fadila Dinda Putri. Ya, Bapak mulai ya pembelajarannya ya. Sekarang kita belajar tentang selalu berhemat energi. Ya, pertama coba di situ kan ada gambar. Coba dilihat, di situ kan ada gambar siswa sedang bermain layangan. Nah, siswa coba analisis kegiatan tersebut. Coba bukunya itu apa namanya? Coba gambarnya diperhatikan gambarnya. Coba. Nah, terus Bapak pengen tahu nih dampak negatif kan itu kan bermain layangan kan di pinggir tiang listrik. Coba bahayanya itu apa? Bapak pengen tahu. Nah, betul. Bahayanya itu bisa kesetrum bila nyangkut. Jadi, bahaya bermain di dekat tiang listrik itu, bermain layangan. Nah, itu bisa tersetrum. Jadi, kalau mau main layangan itu di tempat yang luas dan lapang. Tidak boleh ada kabel listrik dan tiang listrik. Itu sangat berbahaya. Nah, berbahaya itu kita bisa tersetrum. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau mau main layangan, itu kita harus di tempat yang lapang, contohnya lapangan. Nah, seperti itu. Bahaya listrik itu sangat berbahaya. Nah, jadi tolong kalau mau bermain layangan itu atau main layangan itu jangan di dekat tiang listrik. Itu sangat berbahaya, anak-anak. Harus di tempat yang lapang. Nah, selanjutnya coba sekarang amati gambar rumah dengan setiap bagian ruangannya. Nah, coba amati, ayo diamati. Kira-kira benda apa yang ada di dalam rumah atau di setiap ruangan rumah tersebut? Ayo coba diamati sekarang. Ayo. Nah, kamu. Nah, benar. Yang pertama itu ada kulkas. Yang kedua, nah kamu benar. Yang kedua itu ada celengan. Nah, yang ketiga, nah benar kamu. Yang ketiga itu ada setrika. Nah, selanjutnya kan itu kan benda elektronik nih, kulkas, setrika. Nah, di situ kan ada benda elektronik. Nah, cara aman menggunakan benda elektronik itu seperti apa? Nah, Bapak ingin tahu. Coba cara aman. Nah, cara amannya adalah kita harus menaati peraturan yang tertera di benda tersebut. Kan ada itu peraturannya, cara untuk menggunakan benda elektronik agar kita tetap aman. Nah, sekarang coba analisis. Nah, kan tadi udah dianalisis nih, apa aja. Nah, sekarang mari kita bahas bersama Bapak Guru. Nah, yang pertama itu apa namanya? Gosok untuk gosok baju itu. Nah, cara amannya kita harus menaati peraturan atau aturan. Kan ada nih tulisannya itu aturan dan peraturan dalam menggunakan setrika. Nah, seterusnya ada kulkas. Kulkas itu ada peraturan atau aturan untuk menggunakannya secara aman. Nah, seperti itu. Oke, apakah semuanya udah maksud atau belum? Nah, baiklah semuanya kalau udah maksud. Nah, baguslah. Nah, jadi benda-benda elektronik di rumah itu kan banyak sekali sih. Nah, jadi kita harus menggunakannya secara aman.
untuk keamanan kita. Nah, seperti itu. Nah, coba Bapak pengen tahu lagi. Coba sekarang sebutkan bendanya. Coba Bapak pengen tahu lagi. Kira-kira udah pada maksud atau belum? Nah, kamu coba sebutkan benda elektronik di rumahmu. Nah, betul, setrika. Nah, terus kamu coba Bapak pengen tahu. Nah, betul, kulkas. Nah, coba kamu. Nah, Bapak pengen tahu. Nah, betul, kipas angin. Nah, seperti itu. Itu merupakan benda elektronik di rumah kalian. Nah, seperti itu. Nah, jika benda elektronik tersebut terkena air, nah itu juga sangat berbahaya. Antara bisa terjadi konsleting listrik. Nah, bisa juga menyebabkan kebakaran jika benda-benda elektronik tersebut terkena air. Nah, bisa meledak gitu. Nah, makanya kita harus menggunakannya secara aman. Nah, kira-kira bagaimana penjelasan Bapak ini? Udah pada maksud atau belum? Kalau belum, nanti Bapak jelaskan lagi. Nah, sekarang coba Bapak pengen tahu siapa yang belum maksud. Nanti Bapak jelaskan lagi. Nah, coba Delia, maksud atau belum? Oh, belum ya. Nah, Bapak jelaskan lagi ya. Jadi bahaya benda elektronik itu seperti gosokan, kipas angin itu sangat berbahaya jika tidak tahu cara menggunakannya. Nah, ada lagi, maksudnya kayak contohnya terkena air, nah itu sangat berbahaya. Jadi begitu. Nah, coba Adelia sebutkan benda elektronik yang ada di rumah Adelia. Nah, satu atau dua? Nah, dua boleh. Nah betul. Coba sebutkan. Nah, betul. Nah, kipas angin. Nah, kedua apa? Setrika. Nah, betul. Nah, udah. Nah, apakah Adelia udah maksud atau belum? Nah, sudah. Nah, itu merupakan bahaya menggunakan benda elektronik jika kita tidak tahu cara menggunakannya. Itu sangat berbahaya. Nah, sekarang Bapak pengen kalian coba. Sekarang kan di buku kan itu ada teks. Coba sekarang bacalah teks tersebut. Ayo dibaca. Ayo dibaca, dipahami. Ya. Bapak tunggu nih ya, dibaca. Ayo dibaca semuanya. Ayo dibaca. Ya, baiklah anak-anak. Di situ kan ada gambar nih. Nah, itu kan ada gambar benda elektronik. Coba diperhatikan dulu. Yuk diperhatikan yuk. Nah, di situ kan kira-kira kalau benda elektronik itu terkena air, itu berbahaya atau tidak? Nah, betul, berbahaya karena benda elektronik itu berarus listrik, ada listriknya. Nah, jika terkena air itu bisa konslet, lalu kalian bisa tersetrum. Jadi harus berhati-hati. Nah, jangan sampai terkena air atau terendam. Contohnya itu kayak setrika, kalau terendam air itu sangat berbahaya. Nah, kayak kabel itu kalau tangan kita itu basah atau terkena air, jika kita memegang kabel itu kita akan tersetrum. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi sangat berbahaya. Nah, ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada, nanti kita jawab bareng-bareng juga. Nah, ada satu pertanyaan nih, bagus banget dari Dwi. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kalau tangan kita basah lalu kita mau ngecas HP itu berbahaya atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus dari Dwi. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Nah, Bapak jawab ya. Nah, itu sangat berbahaya karena tangan kita itu basah, jadi mudah kesetrum. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi tolong kalau mau pegang yang listrik atau kabel yang berarus listrik itu, usahakan tangan kita tuh kering, jangan basah ya, itu sangat berbahaya. Nah, ada pertanyaan lagi atau tidak? Bapak tunggu nih.
Nanti kalau ada kita bahas lagi. Nah, sekarang Bapak pengen kalian membuat rangkuman tentang kegiatan yang tadi kita lakukan. Rangkumannya itu materi yang kalian tangkap apa saja, coba ditulis ya. Nah, Bapak tunggu. Udah atau belum? Oh, belum ya. Ya, Bapak tunggu ya. Udah. Nah, udah. Nah, sekarang Bapak periksa ya. Bapak periksa satu-satu ya. Oh, punya Dwi. Apa yang tadi coba sebutkan? Apa yang tadi Dwi tangkap dari pelajaran Bapak tadi? Oh ya, cara menggunakan benda elektronik yang benar ya. Oh ya, betul. Nah seperti itu. Nah seterusnya ada lagi enggak? Nah ya betul. Cara apa namanya? Tidak boleh bermain layangan di dekat tiang atau kabel listrik. Nah itu betul. Nah itu merupakan bahasan atau materi yang Bapak jelaskan tadi dan kita bareng sama-sama belajar. Ya itu merupakan materi kita hari ini. Nah sekarang Bapak kasih latihan soal ya. Nah latihan soal ini, nah ini dikerjakan ya di sini sekarang. Nah latihan soal nanti dibahas bareng-bareng. Nah sekarang nomor 1 itu latihannya 4 soal aja ya. Nah 1, alat di bawah ini ada menggunakan trik. Nah alat yang itu aja. Nah ayo, nah, jawab. Nah jawab betul. Lemari tidak menggunakan listrik. Nah lemari tidak, karena itu kan lemari tidak bisa teraliri arus listrik. Lemari itu kayu. Nah sekarang nomor 2, bahan yang bisa dilewati arus listrik. Coba jawab. Ayo cepetan. Yo jawab. Bahan yang bisa dilewati arus listrik. Ayo jawab cepet-cepetan. Nah betul, tembaga. Nah tembaga itu bisa dilewati arus listrik karena tembaga. Bedanya kayu sama tembaga itu, kalau kayu tidak bisa, kalau tembaga bisa dilewati arus listrik. Nah, soal nomor 3. Nah sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3, bahan yang membungkus bahan yang digunakan untuk membungkus kawat pada kabel bersifat apa yo? Nah kamu siapa namanya? Dwi ya? Nah Dwi, bersifat apa yo Dwi? Nah betul, bersifat isolator. Nah karena isolator itu bahan yang untuk membungkus kabel. Kan kabel itu kan ada bungkusnya itu yang kayak ada warna putih dan warna hitam. Nah itu tidak teraliri arus listrik karena itu isolator. Nah betul jawabannya isolator. Nah terus soal nomor 4. Soal nomor 4 itu peralatan atau benda yang menggunakan sumber baterai atau batu baterai. Nah coba sebutkan, ayo cepetan. Ayo cepetan. Nah ayo cepetan. Nah kamu. Nah betul, jawabannya adalah kalkulator. Nah kalkulator itu kan menggunakan batu baterai. Nah itu batu baterai itu kan kalkulator itu kan harus menggunakan batu baterai biar dia itu menyala. Nah
itu soal-soal dari Bapak. Nah, sekarang Bapak kasih PR pekerjaan rumah untuk kalian. Nah, 2 soal saja ya. Nah, ini nanti dikerjakan bareng orang tua kalian. Nah, PR-nya nomor 1, sebutkan benda elektronik yang ada di rumah kalian. Nah, udah belum? Nomor 1 ditulis ya. Udah kan? Udah. Nomor 2, sekarang sebutkan kegunaan kipas dan setrika di rumah kalian untuk apa saja. Nah, itu 2 PR dari Bapak. Jangan lupa dikerjakan bareng orang tua kalian ya. Bapak nanti dikoreksi bareng-bareng. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran atau materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jangan lupa nanti dipelajari lagi ya di rumah. Nah, Bapak ingetin lagi, kan tadi ada 2 PR untuk kalian, dikerjakan bareng orang tua kalian. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.